Selamat pagi Mbak Indah. Pagi. Masih ingat dengan saya? Iya dong, Mbak Ainun kan? Oke, betul sekali. Mbak Indah hari ini sudah terlihat lebih ceria, lebih sumringah lagi dari sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Indah? Baik sih. Baik, alhamdulillah. Gimana tadi malam, apakah Mbak Indah bisa tidurnya? Sudah, tadi pagi juga sudah merapikan tempat tidur sama seperti kemarin. Bagus sekali. Dan Mbak Indah apakah sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini sesuai janji kemarin kita bertemu lagi ya Mbak Indah ya di jam 9, dan kita akan berbincang mengenai mengelola stres dan mengendalikan pikiran-pikirannya Mbak Indah. Untuk waktunya sekitar 15 menit tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Bersedia. Saya senang hari ini saya sudah tidak melihat Mbak Indah memakai selimut seperti kemarin. Sudah nyaman seperti ini kan Mbak Indah? Lebih enteng, lebih adem. Kan Mbak Indah sudah terhitung, Mbak Indah sudah 6 hari ya di sini. Kalau boleh tahu, dalam beberapa hari ini apakah pikiran Mbak Indah tentang bahwa Mbak Indah itu adalah putusan Ratu Majapahit masih sering terlintas? Masih. Kalau boleh tahu, apakah sangat sering? Kalau boleh tahu juga dalam satu hari berapa kali Mbak Indah? Cuma kadang-kadang aja sih. Paling cuma 2 kali. Kemudian saat pikiran tersebut muncul, apa yang Mbak Indah lakukan? Ya saya cuma jalan-jalan aja, nggak tahu mau ngapain. Oh begitu. Apakah Mbak Indah saat ini merasa pikiran tersebut mengganggu Mbak Indah? Mengganggu banget. Dan itu sudah kemajuan yang sangat bagus. Mbak Indah berarti sudah menyadari bahwa hal tersebut adalah pikiran yang mengganggu Mbak Indah, dan Mbak Indah sudah sadar sekarang Mbak Indah tidak di kerajaan, bahwa Mbak Indah sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, Mbak Indah tentu saja mengalami stres ya Mbak ya, karena pikiran tersebut datang dan mengganggu Mbak Indah. Nah, di sini saya akan mengajarkan Mbak Indah cara supaya Mbak Indah tidak stres ketika pikiran-pikiran tersebut mendatangi Mbak Indah lagi. Yang pertama, Mbak Indah bisa melakukan aktivitas keseharian seperti kemarin kita mengajarkan Mbak Indah untuk merapikan tempat tidur, kemudian Mbak Indah bisa menyapu, membersihkan kamarnya Mbak Indah, dan Mbak Indah harus rutin minum obat yang nanti akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya ya. Dan yang ketiga, Mbak Indah bisa mulai membuka diri untuk memberanikan diri Mbak Indah untuk bertanya kepada orang atau teman dekat Mbak Indah, apakah yang Mbak Indah pikirkan itu benar atau salah, begitu ya. Oke, di sini saya akan mengajarkan Mbak Indah untuk bagaimana sih caranya untuk bertanya kepada orang lain atau teman dekat Mbak Indah, dan bagaimana caranya Mbak Indah membuka diri agar mau bercerita dengan orang lain, begitu ya. Oke, kalau boleh tahu di sini Mbak Indah teman dekatnya siapa? Sama Hida aja. Sama Hida aja. Oke. Jadi nanti ketika Mbak Indah tiba-tiba ini ada pikiran yang kayak dulu lagi, Mbak Indah langsung mendekati Hida dan bilang kayak gini, Hida, aku tuh emang ratu Hida, emang aku tuh putusan Ratu Majapahit ya? Nah, kalau misalnya Hida menjawab, bukan, kamu bukan putusan Ratu Majapahit. Ratu Majapahit udah nggak ada kerajaan Majapahit. Nah, itu berarti Mbak Indah harus langsung sadar ini hanya pikiran aku saja, dan Mbak Indah tidak boleh berlarut-larut dengan pikiran tersebut ya. Mbak Indah langsung bisa mengajak Hida ngobrol atau langsung menepis pikiran tersebut, begitu ya. Mbak Indah sudah paham? Oke, bisa dipraktekkan, bisa memanggil suster dengan Hida, tidak apa. Saya coba ya. Iya. Misal kalau pikiran saya muncul, saya langsung panggil Hida, menurut kamu benar nggak sih kalau aku itu utusan ratu? Enggak, kamu tuh sama kayak aku, kita lagi dirawat di sini, nggak
nggak ada, Ratu Majapahit itu udah nggak ada. Gitu ya. Iya. Berarti aku salah dong pikiran aku. Berarti pikiran aku salah dong. Iya, kamu tuh sama kayak aku, kita dirawat di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu Mbak Indah dan temannya Mbak Indah bisa ngobrol biar Mbak Indah nggak kepikiran terus, gitu ya. Oke, sampai sini sudah paham Mbak Indah? Paham. Mbak Indah juga tidak kebingungan lagi. Terus Mbak Indah sekarang bagaimana? Apakah masih merasa kebingungan atau masih merasa tidak tenang? Masih agak gelisah sih, tapi udah nggak bingung lagi karena sekarang udah tahu kalau di rumah sakit. Oke, bagus sekali ya Mbak Indah ya. Nah, sekarang bisa disebutkan lagi apa hal-hal yang bisa Mbak Indah lakukan ketika pikiran itu datang? Bisa melakukan aktivitas, kemudian mengajak orang lain ngobrol biar nggak sendirian, dan mungkin minum obat. Oke, bagus sekali Mbak Indah sudah menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan. Mbak Indah sudah memperhatikan, dan saya sangat berharap Mbak Indah melakukan apa yang baru saja Mbak Indah katakan ketika suara-suara itu datang. Oke, Mbak Indah, untuk waktunya sudah 15 menit. Waktu pertemuan kita sudah selesai. Mbak Indah bisa melanjutkan aktivitasnya. Untuk besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai minum obat jaga. Begitu ya, waktunya sekitar jam 9 tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Oke, kalau begitu saya kembali ke ruang rawat dulu. Mari.